Perkenalkan, nama saya Nini. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi publik. Saya mengambil dua materi, yaitu peranan pemerintah dan eksternalitas. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Peranan alokasi adalah peranan yang merupakan barang yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antar penjual dan pembeli di dalam pasar. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal ini, maka pemerintah harus menyediakan apa yang disebut dengan barang publik tersebut. Jika tidak tersedianya barang publik tersebut, maka biasanya sistem pasar disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan manfaat dari barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh orang yang memiliki sendiri, tetapi dapat dinikmati atau dimiliki pula oleh orang lain. Contohnya seperti udara bersih, jembatan, dan listrik. Peranan distribusi. Peranan distribusi merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Bagi pemerintah, tidak mudah menjalankan peranan ini, karena ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Pemerintah bisa merubah distribusi pendapatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya, dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang lebih besar terhadap orang kaya dan beban pajak yang lebih kecil terhadap orang miskin. Yang secara tidak langsung, yaitu bisa melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan perumahan tipe sederhana atau pembangunan perumahan tipe sangat sederhana yang lebih banyak porsinya dibanding rumah mewah untuk golongan pendapatan tertentu. Peranan stabilisasi. Peranan stabilisasi dapat menstabilkan kegiatan ekonomi, baik stabilisasi moneter, stabilisasi harga, kesempatan kerja, dan stabilisasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi meliputi antara lain stabilisasi produksi, kesempatan kerja, dan penjualan atau pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki atau mendapatkan dampak tersebut. Oleh karena itu, banyak anggapan bahwa eksternalitas bersifat merugikan, bukan hanya pada pihak ketiga yang dirugikan, namun juga dapat merugikan perusahaan tersebut. Eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini muncul pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu produk. Rata-rata, eksternalitas berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu segi produksi dan segi konsumsi. Contohnya itu seperti dampak negatif bagi pertanian dan peternakan, yang meliputi penyalahgunaan antibiotik, deforestasi, dan alih guna lahan. Penyalahgunaan antibiotik dapat menyebabkan imunitas bakteri terhadap antibiotik, sedangkan alih guna lahan, deforestasi, dapat menyebabkan erosi serta berkurangnya lahan subur. Seperti perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan dapat mengurangi produktivitas pertanian, mengubah pola cuaca, dan mempengaruhi ekosistem. Penyimpanan limbah, penumpukan sampah pada tempat pembuangan akhir,
dapat menyebabkan polusi udara dan air tanah. Sedangkan penyimpanan limbah nuklir dapat membuat daerah area tersebut berbahaya bagi makhluk hidup dalam jangka ribuan tahun lamanya. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif bagi pihak ketiga, sama seperti eksternalitas negatif. Tahap ini muncul pada saat produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu produk atau jasa. Eksternalitas positif juga dilihat dari dua sisi yaitu produksi dan konsumsi. Contohnya, seseorang yang menjaga keindahan rumahnya dan sekitar lingkungannya menyebabkan harga tanah wilayah tersebut meningkat. Sebuah dampak yang dirasakan penduduk lainnya yang mungkin tidak terlalu peduli dengan keindahan rumah dan lingkungannya. Seseorang yang menerima vaksin terhadap suatu penyakit akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungannya terpapar penyakit tersebut. Hal ini dinamakan herd immunity. Hal ini terjadi karena penyakit tidak dapat menyebar melalui individu yang sudah divaksin, sehingga semakin banyak orang yang divaksin, semakin kebal masyarakat tersebut terhadap suatu penyakit. Terdapat juga jenis-jenis eksternalitas yang dapat terjadi dalam interaksi ekonomi, yaitu terjadi antara produsen dan produsen. Misalnya, seseorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif maupun negatif. Misalnya, seseorang produsen A melatih tenaga kerjanya dan produsen B menerima eksternalitas positif karena memperoleh tenaga terdidik tanpa harus memberikan pelatihan. Yang kedua, konsumen dan produsen. Aktivitas produsen dapat pula menimbulkan efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat kompensasi apapun. Misalnya, suatu pabrik mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Udara kotor, pabrik terpaksa dihirup oleh masyarakat. Yang ketiga, konsumen dan produsen. Misalnya, setiap hari seseorang membuang sisa makanannya ke sungai, alirannya masuk ke kolam-kolam sehingga ikan di kolam cepat besar tanpa diberi makan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, pemilik kolam menerima eksternalitas positif dari tindakan konsumen yang membuang sisa makanannya. Yang keempat, konsumen dan konsumen. Dampak yang timbul karena tingkat utilitas seseorang mempengaruhi tingkat utilitas orang lain. Misalnya, seseorang pengendara sepeda motor yang mengeluarkan asap tebal dan menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi sesak napas. Ada 4 faktor yang menyebabkan eksternalitas itu sendiri terjadi. Yang pertama, keberadaan barang publik. Karena sifat barang publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi umum. Yang kedua, sumber daya bersama. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, regulasi. Yang kedua, pajak